Pria satu ini dikenal sebagai seorang aktivis yang menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia baku serta memperkenalkan padanan Indonesia dari istilah-istilah asing antara lain di beberapa platform digital seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Dikenal juga sebagai Wikipediawan pecinta bahasa Indonesia. Lulusan Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia tahun 2009 ini senang menyebarluaskan pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Ia pun menjadi rujukan utama untuk bertanya soal masalah-masalah kebahasaan. Mari kita sambut Ivan Lanin, pendiri dan direktur utama Narabahasa. Halo marketers, saya Ivan Lanin, direktur utama Narabahasa. Hari ini saya akan berbagi tentang kuasai bahasa, kuasai dunia. Bahasa kita gunakan setiap hari, teman-teman sudah mengetahui itu. Dan saya berkeyakinan bahwa sepintar apapun orang, kepintarannya itu tidak akan terlihat ketika dia tidak mampu untuk mengungkapkan gagasan yang dia pikirkan itu dengan bahasa. Dan itu diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Kalau kita lihat, sebenarnya ketika kita berbahasa, kita akan memperhatikan dua hal, yaitu bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Baik artinya sesuai dengan konteks. Ini menekankan pada aspek penyampaian pesan. Kita sering dengar orang bilang berbahasa itu tidak perlu benar, baik dan benar, yang penting pesannya sampai. Sebenarnya ini hanya memenuhi salah satu aspek bahasa, yaitu aspek yang baik. Ketika kita berbahasa, kita memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Kita memperhatikan usia, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, latar belakang, dan lain-lain. Ketika teman-teman terbiasa untuk bercakap-cakap dengan sebaya, caranya itu akan berbeda dengan ketika kita bercakap-cakap kepada orang yang lebih tua. Demikian juga ketika kita menulis pesan WA misalnya. Menulis pesan WA itu sehari-hari kita lakukan, tapi ketika kita menulis kepada teman kita dengan kepada orang tua, itu akan berbeda caranya. Kita melakukan ini sehari-hari, tapi kita kerap tidak menyadari hal tersebut. Inilah yang disebut dengan berbahasa yang baik. Di sisi lain, ada sisi berbahasa yang benar. Ini adalah berbahasa sesuai dengan kaidah. Tentu saja kita tidak bisa menerapkan ini kepada setiap kondisi. Misalnya ketika kita bercakap-cakap dengan teman, lalu mengajak dia untuk pergi bermain, kita bilang, "Hai teman, selamat sore, apakah Anda berminat untuk pergi mengopi dengan saya?" Teman kita akan melihat kita dengan muka yang heran, kemudian berkata, kenapa berbahasanya seperti itu ya? Itu artinya berbahasa yang benar tetapi tidak sesuai dengan konteks atau tidak baik. Di sisi yang sebaliknya, banyak orang yang karena merasa, udahlah bahasa yang penting pesannya sampai. Lalu mengirim pesan kepada dosen bimbing, "Pak, besok bisa bimbingan nggak?" Tidak menyebutkan siapa dia, tidak memberikan pengantar, kemudian bahasanya dengan seperti teman. Tentu saja itu tidak akan dibalas oleh dosen bimbing. Nah, kedua aspek ini, yaitu berbahasa yang baik dan berbahasa yang benar, itu kita perhatikan. Ketika kita mencoba membelah dua aspek ini yang perlu kita satukan ini, kita akan melihat ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sewaktu kita berbahasa. Kita akan melihat fungsi bahasa, kemudian kita akan melihat ragam bahasa, dan terakhir kita juga akan memperhatikan laras bahasa. Fungsi bahasa mencakup pemahaman kita terhadap fungsi-fungsi atau kegunaan bahasa. Ada 3 fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa kita gunakan sebagai alat ekspresi. Ketika kita ingin menyampaikan perasaan, kita akan berkata kepada orang, "Saya marah, saya sedih." Banyak orang Indonesia yang tidak mampu melakukan itu. Coba deh perhatikan. Kalau kita ditanya orang, "Bagaimana perasaanmu?" Kita banyak yang menjawab, "Gimana ya? Aduh bingung." Atau bahkan, bingung, gak tahu nih." Itu adalah ketidakmampuan kita untuk mengungkapkan perasaan kita melalui bahasa. Itu memang perlu dipelajari. Lalu yang kedua, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Ini yang kita gunakan sehari-hari. Kita menjelaskan kepada orang, ini loh, apa ya itu definisinya ya. Kegagapan kita untuk menyampaikan definisi itu salah satu ketidakmampuan kita untuk menyampaikan komunikasi dengan bahasa. Dan yang terakhir, bahasa juga digunakan sebagai alat sosial. Kalau ini saya yakin teman-teman sudah cukup mahir menggunakannya. Ketika kita bertemu dengan teman baru, kita akan melihat nih, teman-teman ini bagaimana cara bercakap-cakapnya. Bahasa digunakan sebagai alat untuk
menunjukkan identitas, kemudian untuk beradaptasi, dan juga untuk memberikan persuasi kepada orang. Ketiga fungsi bahasa ini harus kita manfaatkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hal yang kedua yang kita lihat dari berbahasa yang baik dan benar ini adalah berbahasa sesuai dengan ragam. Paling tidak kalau kita lihat ragam dari bahasa itu bisa ditinjau dari 3 hal. Yang pertama kita melihat bahasa dari sarananya. Lisan dan tulisan itu berbeda cara penyampaiannya. Bahasa lisan relatif lebih santai, sementara bahasa tulisan itu lebih teratur. Kalau kita hanya terbiasa menggunakan bahasa lisan, mungkin di antara teman-teman ada para marketers, ada yang merasa bahwa saya bisa kok berbahasa. Coba lihat dulu berbahasanya itu dari sudut mana. Kemungkinan sebagian besar itu adalah ragam lisan. Begitu kita diminta untuk menulis, kebanyakan dari kita gagap. Yang kedua adalah dari segi situasi. Kebanyakan dari kita terbiasa dengan suasana non formal. Padahal ada juga suasana formal. Waktu kita berbicara di tengah rapat di depan publik, itu kita menggunakan ragam bahasa formal. Kemudian yang terakhir, bahasa juga bisa ditinjau dari pengguna. Kita lihat ketika misalnya teman-teman bercakap-cakap dengan orang-orang yang berasal dari satu daerah, itu kita menggunakan ragam regional. Lalu anak Jaksel misalnya, yang disebut anak Jaksel itu berbahasa menggunakan ragam sosial, dialek sosial. Lalu ada juga temporal, orang-orang kalau sekarang disebutnya istilahnya itu angkatan boomer, angkatan X, angkatan Y, angkatan Z sampai alpha, itu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yang khas per orang itu adalah yang disebut dengan idiolek. Atta Halilintar, Siap, itu adalah idiolek. Dan idiolek itu kerap kali bisa menimbulkan kekhasan dari seseorang. Mau mencoba untuk menciptakan idiolek sendiri? Silakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah kita melihat fungsi dan ragam, itu adalah laras bahasa. Ini kita praktikkan sehari-hari. Nah, nanti saya akan jabarkan dengan lebih mendetail. Tapi kalau kita lihat paling tidak, dari segi laras bahasa, kita bisa melihat ada 6 laras bahasa. Sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah, dan hukum. Ke-6 laras bahasa itu berbeda cara penyampaiannya. Dari ketiga sudut pandang untuk berbahasa yang baik dan benar tadi, kita menuangkannya di dalam bentuk berbahasa melalui keterampilan berbahasa. Ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai. Kalau kita lihat perjalanan manusia dari bayi itu pertama-tama belajar menyimak. Dia mendengar dari lingkungannya kan. Dia memahami bahwa mama artinya apa. Atau ada yang menyebutnya ibu, ada juga yang bunda. Itu bunyinya berbeda-beda tapi merujuk kepada satu konsep yang sama kan. Itu menyimak. Keterampilan berbahasa kedua setelah bayi mulai terbiasa untuk menyimak, dia akan belajar untuk menirukannya. Mungkin mirip Beo ya. Mama, dia tidak tahu artinya, pokoknya dia mengucapkan. Terus orang tuanya senang. Orang-orang berlomba mana yang lebih dulu bisa diucapkan, mama atau papa. Dia belajar untuk berbicara. Keterampilan yang ketiga, kemudian setelah bayi itu memahami bagaimana caranya menyimak, berbicara, mungkin sampai sekitar umur 2 tahun ya, itu anak itu baru mulai bisa belajar berbicara dengan lengkap. Dia belajar untuk menerjemahkan bunyi itu menjadi bentuk tulisan. Itu adalah keterampilan membaca. Bayi Indonesia, bayi Rusia, ini agak sensitif cuma ya sudahlah. Bayi Rusia, bayi Cina, bayi Arab, sama-sama mengucapkan mama, tapi bagaimana cara mereka menulis? Berbeda kan? Nah, itu adalah keterampilan membaca. Dan terakhir, barulah kita belajar keterampilan menulis. 4 keterampilan berbahasa ini bisa dibagi menjadi 2 kuadran, yaitu lisan dan tulisan, kemudian reseptif atau pasif dan produktif. Di dalam perkembangannya kemudian ada keberadaan media sosial, keberadaan teknologi, itu membuat manusia mengembangkan keterampilan berbahasa ini. Sebenarnya ada yang melihat ini sebagai gabungan dari 4 keterampilan bahasa yang lain, tapi ada juga yang mengelompokkan menjadi berbeda. Ini adalah keterampilan memirsa dan menyajikan. Dan di sini masuk aspek visual. Teman-teman, hari ini melihat saya menampilkan presentasi ini terus mencoba memahami apa yang saya sampaikan dalam bentuk lisan, tapi di sisi lain juga mencoba
memahami bentuk salindia atau slide-nya, visualnya. Itu adalah memirsa. Saya harus bisa mempresentasikan salindia saya yang sudah saya susun dengan bahasa yang runtut. Itu adalah menyajikan. Keempat keterampilan bahasa dasar ditambah 2 keterampilan yang visual ini merupakan hal-hal yang harus kita kuasai agar kita dapat menyampaikan perasaan dan gagasan kita kepada orang lain. Di dalam pelaksanaannya, keterampilan bahasa yang sedang kita kuasai itu kemudian kita akan wujudkan di dalam bentuk-bentuk karya kita. Kita lihat tadi bahwa dari segi media penyampaian ada yang bentuknya lisan, ada juga yang bentuknya tulisan. Di dalam penerapannya, kemudian teman-teman misalnya membuat tugas kuliah atau membuat tugas kantor. Itu adalah laras bahasa ilmiah kalau untuk yang tugas kuliah, laras bahasa bisnis untuk yang tugas kantor. Kedua hal itu berbeda cara penulisannya. Kita bisa membagi laras bahasa menjadi 6 kelompok, dari yang paling lentur hingga yang paling kaku. Laras bahasa yang paling lentur itu kita temukan sewaktu kita membaca karya-karya sastra. Puisi, cerpen, skrip, novel, itu adalah karya-karya sastra. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sesuai dengan keinginan dari sang penulis, fleksibel sifatnya. Para penulis atau sastrawan ini memiliki sesuatu yang disebut dengan lisensi puitis yang memungkinkan mereka untuk mengatur bahasa agar sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian naik sedikit menjadi lebih teratur adalah laras bahasa kreatif. Ini digunakan oleh para pencerita atau storyteller, misalnya penulis kisah perjalanan, biografi. Kemudian para penulis iklan, itu juga mereka akan menggunakan bahasa yang kreatif. Lalu kiriman di media sosial itu menggunakan bahasa yang kreatif. Naik lagi adalah laras bahasa jurnalistik. Ini digunakan oleh para wartawan ketika mereka membuat berita atau penulis esai, atau juga karyawan di sebuah kantor ketika mereka ingin membuat siaran pers. Laras bahasa jurnalistik sedikit lebih teratur dibandingkan laras bahasa kreatif dan mereka memiliki pola yang cukup konsisten. 3 laras bahasa berikutnya tadi saya sudah sebutkan, yaitu bisnis, ilmiah, 2 diantaranya sudah saya sebutkan. Satu lagi adalah hukum. Kalau kita bandingkan antara tulisan sastra, tulisan kreatif, dan tulisan jurnalistik dengan tulisan bisnis, ilmiah, dan hukum, itu bisa dibilang seperti bumi dan langit kan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika kita menulis, ketika kita berbicara, kita tidak hanya menggunakan satu jenis bahasa. Mestinya ini pemahaman terhadap ini membuat kita menjadi lebih luas. Kita tidak terlalu mengecam gitu misalnya ketika diberitahu bahwa kita harus menguasai kaidah bahasa Indonesia. Gak usah, saya sehari-hari hanya menggunakan bahasa Indonesia dengan santai. Yaitu digunakan di dalam 3 laras bahasa. Kalau kita menggunakan, bayangkan kalau teman-teman tidak menguasai kaidah bahasa Indonesia terus diminta untuk membuat karya ilmiah, bagaimana hasil karya ilmiah itu? Tidak akan memenuhi standar kan? Jadi beberapa hal tadi, mulai dari ragam, kemudian fungsi bahasa dan laras bahasa, itu niscaya membantu kita untuk bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan sesuai dengan konteks dan sesuai dengan kaidah. Nah, setelah kita memahami fungsi bahasa, ragam bahasa, dan laras bahasa tersebut, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan berbahasa kita? Itu yang sebenarnya selalu menjadi tujuan orang kan. Orang-orang yang merasa bahwa saya susah berbicara di depan publik. Mesti mencari tahu bagaimana caranya dia bisa menyampaikan itu dengan baik. Ada juga yang merasa saya mampu berbicara tapi ketika diminta menulis saya tidak lancar. Kunci untuk bisa memahami bahasa itu, untuk bisa menghasilkannya dengan baik adalah membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini disebut dengan tataran bahasa. Kalau kita lihat ketika kita berbicara atau menulis, pertama-tama kita akan memikirkan konsep besar ya kan. Kita mau menulis artikel, kita mau menulis laporan. Kita memikirkan dulu, kita mau buat apa nih? Kita mau berbicara, mau misalnya memberikan sambutan di depan orang. Atau misalnya ingin memberikan ceramah misalnya. Kita akan memikirkan dulu konsep besarnya. Ini disebut wacana. Sekarang kita tahu wacana. Kita sering bilang, itu cuma wacana.
Sebenarnya yang terjadi di sini adalah penyempitan makna. Dari tadinya wacana itu adalah satu gagasan utuh yang disampaikan secara lengkap, sekarang itu seolah-olah wacana itu gagasan yang cuma angan-angan. Sebenarnya pemahaman terhadap konsep wacana ini sangat penting untuk diketahui oleh kita. Kita perlu menuangkan pikiran kita. Kita akan mulai dengan menstrukturkan dulu. Ketika kita ingin menyampaikan apapun, cara paling mudah adalah pikirkan 3 bagian. Pembuka, isi, penutup. Mau membuat pesan kepada dosen bimbing, buat dulu pembukanya apa? Assalamualaikum, selamat pagi Pak, Bu, saya ini dari apa? Lalu kemudian pesan intinya, isi. Itu adalah apa yang ingin kita sampaikan. Saya mohon waktu untuk bimbingan misalnya. Terus ditutup, bagian penutupnya adalah terima kasih misalnya. Mau membuat cerpen, bagian pembuka, perkenalkan dulu tokohnya, perkenalkan dulu latarnya. Itu adalah bagian pembuka. Lalu bagian isi, kalau di cerpen, di semua jenis cerita itu pasti namanya konflik. Sebuah cerita yang menarik selalu mengandung konflik. Dan terakhir penutup. Kalau penutupnya tadi ada konflik, pasti ada resolusi atau penyelesaian. Ini yang harus kita perhatikan sewaktu kita merancang wacana. Idenya, struktur, kemudian kepada siapa kita menyampaikannya, dan lain-lain. Setelah kita dapat wacana, selanjutnya wacana itu kita pecah menjadi bagian yang kecil-kecil. Ketika berbicara teman-teman bisa saja, ngomong-ngomong itu yang kita lakukan ya. Kita menyelipkan atau kita mengembangkan apa yang kita sampaikan. Tapi sewaktu kita menulis, kita memiliki kerangka yang harus kita susun secara rapi. Itu disebut dengan paragraf. Jadi dari satu cerita, satu paparan yang panjang kita akan belah menjadi paragraf-paragraf. Tiap paragraf mengandung gagasan yang tunggal. Itu bisa kita letakkan pada awal kalimat, disebutnya paragraf deduktif, bisa juga pada akhir paragraf, disebutnya paragraf induktif. Lalu satu paragraf kemudian akan disusun dari rangkaian kalimat. Panjang paragraf berdasarkan kalimat macam-macam. Dulu kalau kita lihat secara tradisional mungkin disebutnya satu paragraf mengandung 3 kalimat atau 5 kalimat. Tapi kalau kita perhatikan sekarang di media sosial atau di situs web berita itu, paragraf itu dibuat lebih pendek, 1 atau 2 kalimat. Untuk kalimat yang paling penting adalah kita menjaga keefektifannya. Setelah kalimat, seperti teman-teman mendengar saya sekarang berbicara, kita akan memilih kata apa yang kita gunakan. Tiap kata memiliki makna yang berbeda-beda. Ambil contoh paling gampang, iri dan cemburu. Tahu tidak bahwa jomblo itu tidak berhak untuk cemburu, karena cemburu itu hanya untuk barang yang kita miliki, kita takut lepas. Kalau barangnya belum kita miliki itu disebutnya iri. Lalu yang terakhir setelah kata, kita masuk ke dalam ejaan. Ini hanya ada dalam tataran tulisan dan ini kita gunakan untuk merapikan tulisan kita dan membuat orang tidak salah memahami apa yang kita sampaikan. Contoh, kalau kita tulis mari makan nenek, lalu tidak ada koma atau sebelum neneknya. Kasihan kan neneknya itu bisa dikanibal nantinya. Jadi bahasa menentukan bagaimana orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Bahasa akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menyampaikan perasaan maupun gagasan kita. Kuasai bahasa, kuasai dunia.